Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Febipriati dari D4 Kebidanan Plus Profesi Bidan. Di sini saya akan mengenali anatomi genitalia dan anatomi pelvis. Baik, di sini ada anatomi genitalia eksterna. Begini, seperti inilah gambarnya. Di sini adalah bagian labia mayora. Dari atas ke bawah sini adalah labia mayora. Bagian sini adalah mons pubis. Kemudian di bawahnya mons pubis, titik dari pertemuan labia mayora itu ada disebut commissura anterior labiarum. Kemudian titik terakhir di belakang pertemuan antara labia mayora disebut commissura posterior labiarum. Kemudian bagian sini yang berbentuk tudung disebut klitoris. Di bagian klitoris di sini disebut labia minora. Kemudian di sini di bagian dalam titik di atas kecil berbentuk lubang disebut uretra. Kemudian ada lubang untuk masuk disebut vagina. Kemudian ini ada genitalia interna, bagian dalam. Di sini itu adalah vagina. Yang mana di sini ada lateral fornix. Di sini ada fornix di bagian celah pada cervix. Ini ada cervix berbentuk donat. Kemudian di sini adalah uterus. Di bagian uterus terbagi menjadi 3 bagian, ada endometrium, myometrium, kemudian ada perimetrium. Kemudian di sini ada corpus uteri dan di sini ada fundus. Kemudian di sini ada tuba fallopi atau tuba uterina yang dibagi menjadi 3. Di sini ada isthmus, di sini ampula, dan ini infundibulum. Dan di ampula ini terjadinya pembuahan. Di sini di bagian kanan dan kiri terdapat 2 ovarium. Baik, sekarang bagian tulang panggul sampai tulang duduk. Yang pertama di sini ini adalah tulang belakang yang disebut lumbal. Terusannya ada yang namanya yang menonjol ini promontorium. Terusan dari promontorium bagian bawah sini di dalam itu ada sakrum. Dan ujung dari sakrum ini adalah koksi atau tulang ekor. Ini adalah tulang ekor. Kemudian di sini disebut iliaka atau ilium. Di sini disebut fossa iliaka. Bagian ini disebut crista iliaka. Kemudian bagian iliaka ada spina iliaka yang terbagi jadi 4. Yang mana spina itu adalah benjolan atau tonjolan. Jadi ini spina iliaka ada 1, 2. Di bagian belakangnya ada 3 dan ada 4. Kemudian di sini adalah bagian pubis. Ini adalah simfisis pubis. Kemudian di sini ada ischium. Kemudian di sini ada berupa seperti duri. Ini disebut spina ischiadica. Kemudian lubang ini disebut foramen obturatum. Kemudian ini yang disebut pintu atas panggul. Yang mana ini adalah bagian pintu atas panggul dari promontorium hingga simfisis pubis atau pubik. Kemudian ini adalah bagian
pintu bawah panggul. Dari tulang ekor hingga ke spina istiaka memutar sifisis pubis bawah hingga kembali ke tulang ekor. Di sini di pintu atas panggul dari promontorium ke simfisis pubis atas itu disebut true conjugate. Kemudian dari promontorium hingga bagian lengkung dalam di bagian sini simfisis pubis disebut obstetrical conjugate. Kemudian dari promontorium ke bagian bawah simfisis pubis disebut diagonal conjugate. Penentu persalinan normal atau persalinan sesar ditentukan dari kepala bayi sudah masuk promontorium ke lengkung dalam simfisis pubis yang disebut obstetrical conjugate. Kemudian jarak dari spina istiaka dari kanan ke kiri 10 cm. Kemudian obstetrical conjugata yang dari promontorium ke bagian tengah berjarak 10,5 cm. Kemudian promontorium ke bagian simfisis atas atau true conjugate bernilai 11,5 cm. Kemudian dari promontorium ke bagian bawah simfisis pubis atau diagonal conjugate berjarak 12,5 cm. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.